Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai ketimpangan spasial. Pertemuan ini kita akan membahas definisi, penyebab, dan dampak ketimpangan spasial. Seperti yang kita tahu bahwa ketimpangan spasial adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Ada beberapa definisi tentang ketimpangan spasial. Mubiarto 1995 membedakan ketimpangan spasial menjadi tiga, yaitu ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian, ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat karena ketimpangan ini sangat memungkinkan terjadi di dalam satu sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis. Konsep spasial sendiri adalah sebuah pertimbangan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Apakah itu berdasarkan karakteristik administratif, kekuasaan politik, atau juga karakteristik geografis. Nah, sehingga ketimpangan spasial yang terjadi antar ruang itu bisa terjadi akibat dari pemisahan ruang itu sendiri atau juga karakteristik dari wilayah geografis itu sendiri. Kita lihat ke pengertian lainnya dari Dumairi 1960. Dumairi mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama adalah karena ketidaksetaraan anugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi, sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak tepat dan berorientasi pada pertumbuhan. Ketidaksertaan anugerah awal ini menjadikan adanya kesenjangan. Sebagai contoh, suatu wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam yang kaya akan terjadi ketimpangan jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya, menurut Raffi Kanbur, Anthony J. Veneres tahun 2005, mereka mengatakan bahwa spatial inequality is defined as inequality in economic and social indicator of well-being across geographical unit within a country. Dalam pernyataan ini dikatakan bahwa ketimpangan spasial didefinisikan merupakan ketimpangan ekonomi dan indikator-indikator sosial yang terkait dengan kesejahteraan yang melintasi atau terdiri dari geographical unit di dalam sebuah negara. There are two reasons why it should concern policy makers. Terdapat dua alasan mengapa ini harus menjadi pembuat kebijakan. Pertama, kesenjangan antara suatu regional di suatu negara ini akan berdampak terhadap kesenjangan secara individual. Artinya bahwa kita bisa melihat bahwa kesenjangan antara regional di suatu negara artinya dapat juga menunjukkan bahwa adanya kesenjangan secara individual. Nah, ketika terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, artinya juga terjadi kesenjangan nasional yang semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah kesenjangan antara regional dapat menjadi konsen yang harus dilakukan, khususnya pada wilayah geografi yang terkait dengan political, ethnic, language, or religious division. Artinya di sini bahwa ketimpangan spasial itu harus menjadi concern suatu pemerintahan karena
jika terjadi pada wilayah yang memiliki karakteristik politik, perbedaan etnik, bahasa, atau bahkan agama, itu akan menjadi suatu permasalahan yang serius dan dapat diartikan sebagai kesenjangan spasial yang disengaja akibat dari pembangunan yang tidak merata. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi beberapa penyebab dari ketimpangan spasial ini. Menurut Manet 2009, terdapat faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah atau kita sebut ketimpangan spasial. Ketimpangan spasial yang terjadi sebenarnya dapat dikatakan sebagai ketimpangan pembangunan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Seperti yang kita tahu bahwa di setiap wilayah, setiap ruang itu memiliki perbedaan kandungan sumber daya alam. Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas, alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Sebagai contoh, ada beberapa negara kecil namun mereka memiliki hasil minyak yang sangat besar, itu membuat kemakmuran warganya sangat tinggi. Sedangkan negara besar yang tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi dan memadai, maka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan para penduduknya. Sebagai contoh, kita lihat peta persebaran sumber daya alam ini. Di Indonesia sendiri terdapat perbedaan sumber daya alam, baik itu antar daerah dalam satu pulau dan antar pulau. Kita lihat di sini bahwa setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya alamnya masing-masing. Nah, jika kita memiliki sumber daya alam yang bagus ini, tapi belum bisa mensejahterakan masyarakatnya, berarti terjadi perbedaan pembangunan atau kesalahan pembangunan yang masih harus diselesaikan. Selain sumber daya alam di darat, kita juga memiliki kekayaan di laut. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat potensi sumber daya bahari yang sangat tinggi, yaitu ikan tuna. Di berbagai laut wilayah Indonesia terdiri dari bermacam-macam ikan tuna yang sangat potensial untuk menambah devisa negara Indonesia. Selanjutnya, penyebab ketimpangan spasial adalah demografis. Faktor demografis adalah salah satu faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah. Jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah, maka itu akan mengakibatkan ketimpangan spasial. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut. Kita bisa melihat contoh infografis bawah ini. Di sini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2020. IPM merupakan salah satu indikator bahwa sumber daya manusia di suatu lokasi atau wilayah itu sudah mencukupi atau belum. Nah, kita bisa melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun bahwa IPM di Indonesia mengalami peningkatan. Dan juga kita bisa melihat di bawah sini terdapat peta tematik yang terkait dengan kategori IPM. Artinya hanya
Indonesia hanya Jakarta yang memiliki IPM sangat tinggi. Wilayah Jawa seluruhnya memiliki IPM tinggi, dan di wilayah timur rata-rata IPM yang ada sangat rendah. Nah, jika melihat hasil ini, dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketimpangan indeks pembangunan manusia yang terjadi antar wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah di Indonesia bagian barat. Kita lihat lagi faktor yang lain, yaitu faktor mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa menjadi salah satu faktor ketimpangan spasial. Mobilitas barang dan jasa atau perdagangan antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan baik internasional maupun antar wilayah kurang lancar, maka proses penyamaan harga faktor produksi atau faktor price equalization akan terganggu. Akibatnya, penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah melakukan pembangunan infrastruktur agar ketimpangan wilayah dan mobilitas barang dan jasa itu semakin baik. Terlebih dengan adanya pembukaan jalur Trans Papua yang diharapkan dapat mempermudah mobilitas barang dan jasa dari pusat pertumbuhan baik itu di Papua Barat dan di Papua menjadi lebih lancar ke Papua pedalaman. Selanjutnya adalah perbedaan kegiatan ekonomi. Konsentrasi perbedaan kegiatan ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab ketimpangan spasial. Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah, akan ada kecenderungan untuk lambat pertumbuhan ekonominya. Pada saat ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan konsentrasi yang berbeda-beda antar karakteristik wilayah di Indonesia dengan membangun kawasan ekonomi khusus. Kita lihat beberapa contohnya di sini. Seperti kawasan ekonomi khusus yang ada di Loksmawe, kegiatan utamanya adalah pembangunan dan pengelolaan kawasan industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, industri logistik, dan penyedia infrastruktur kawasan dengan luas 2.000 lebih hektar. Nah, itu akan berbeda dengan kawasan ekonomi khusus yang ada di Pulau Jawa misalnya. Kita bisa lihat kawasan ekonomi di Kendal. Di situ terdapat kegiatan utama pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri orientasi ekspor, logistik, dan pengolahan ekspor. Dan kita bisa lihat kawasan ekonomi khusus yang lain, misalnya di Sorong, itu adanya pembangunan dan penguasaan kawasan industri nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan sagu, logistik, penyedia infrastruktur kawasan. Ini adalah salah satu usaha untuk memeratakan pembangunan dengan membangun kawasan ekonomi khusus berdasarkan karakteristik sumber daya alam yang dimiliki. Selanjutnya, pemerintah juga membagi
koridor-koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi wilayah. Sebagai kita tahu bahwa Sumatera merupakan produksi pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, sama dengan Kalimantan yang merupakan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, karena di sana terdapat banyak tambang batu bara. Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, lalu koridor Bali dan Nusa Tenggara merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Sedangkan di koridor 6, koridor Papua dan Kepulauan Maluku merupakan pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Yang terakhir adalah alokasi dana. Alokasi dana merupakan salah satu yang jelas mempengaruhi ketimpangan spasial. Alokasi dana tidak hanya berasal dari APBN dan APBD, namun juga investasi yang diperoleh dari swasta. Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya, akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya, terjadi bila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah. Kita bisa melihat data pendapatan asli daerah dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki APBD dan pendapatan asli daerah sekitar 43,3 triliun, disusul oleh Jawa Timur 18,5 triliun, dan kita lihat terjadi ketimpangan yang sangat besar dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Artinya di sini investasi masih banyak terfokus di Jawa. Urutan pertama DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Selebihnya baru ada di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sulawesi, dan provinsi lainnya. Sangat jelas terjadi ketimpangan spasial khususnya dari alokasi dana. Berikut tadi adalah penyebab ketimpangan spasial. Untuk selanjutnya, dampak dari ketimpangan spasial akan kita lanjutkan pada video di part 2. Terima kasih.